Di kota sebesar Kuala Lumpur, jutaan orang menjalani hidup mereka setiap hari. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, jalanan selalu sibuk, dan dari luar, semua orang tampak seperti sedang mengejar impian mereka masing-masing. Namun di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk kehidupan urban, ada kisah-kisah sunyi yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Nadia Rahman. Nadia bukanlah wanita yang mencolok. Ia bukan sosialita, bukan selebriti, dan bukan juga wanita karir yang selalu menjadi pusat perhatian di kantor. Ia hanya seorang staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi di Kuala Lumpur, datang pagi, pulang petang, dan menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Dari luar, hidupnya terlihat stabil. Ia sudah menikah, tinggal di apartemen sederhana bersama suaminya, dan memiliki pekerjaan tetap. Bagi banyak orang, itu sudah lebih dari cukup untuk disebut kehidupan yang berhasil. Namun tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan Nadia di balik pintu apartemennya sendiri. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal dari siapapun. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian kerja suaminya, dan memastikan semuanya rapi sebelum mereka berangkat. Suaminya, Faizal Hakim, jarang sekali membantu. Ia hanya duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, sesekali mengeluh jika kopi yang disajikan terlalu manis atau terlalu dingin. Nadia tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum kecil, meminta maaf, lalu memperbaikinya. Bagi Nadia, pernikahan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang paling sabar. Ia percaya bahwa selama ia terus berusaha, suatu hari nanti Faizal akan kembali menjadi pria yang dulu ia kenal, pria yang pernah membuatnya tertawa di halte bus saat mereka masih mahasiswa, pria yang berjanji akan menjaganya seumur hidup. Namun waktu menunjukkan hal yang berbeda. Seiring bertambahnya tahun pernikahan mereka, Faizal semakin jarang pulang tepat waktu. Awalnya Nadia mencoba berpikir positif. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa suaminya pasti sibuk bekerja. Kuala Lumpur bukan kota yang murah untuk ditinggali, dan Faizal memang selalu ambisius dalam kariernya. Tapi ada satu hal yang mulai Nadia rasakan. Perubahan sikap Faizal tidak hanya terjadi di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Pria itu mulai berbicara dengan nada tinggi, mengeluh tentang hal-hal kecil, dan yang paling menyakitkan, ia mulai memperlakukan Nadia seperti orang asing. Suatu malam, ketika Nadia sedang mencuci piring di dapur kecil apartemen mereka, Faizal berdiri di ambang pintu sambil berkata dengan nada datar. "Kenapa rumah ni selalu bersepah? Awak kan duduk rumah dulu sebelum kerja." Nadia terdiam, tangannya yang basah berhenti bergerak. Ia ingin menjelaskan bahwa ia baru saja pulang kerja juga, bahwa ia lelah, bahwa ia tidak punya pembantu. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Sebaliknya, ia hanya menjawab pelan, "Maaf, nanti saya kemas." Dan disitulah masalahnya. Nadia selalu meminta maaf, bahkan ketika ia tidak melakukan kesalahan. Di kantor, kehidupannya tidak jauh berbeda. Perusahaan tempat Nadia bekerja adalah perusahaan distribusi alat kesehatan yang cukup besar di Kuala Lumpur. Ia sudah bekerja di sana hampir 10 tahun, namun posisinya tidak pernah benar-benar naik. Setiap kali ada promosi, namanya selalu dilewati. Bukan karena ia tidak kompeten. Justru sebaliknya, Nadia dikenal sebagai karyawan paling teliti dan paling jarang mengambil cuti. Tapi ia bukan tipe orang yang pandai menjual diri di depan atasan. Ia tidak ikut makan siang bersama bos, tidak pandai berbasa-basi, dan tidak pernah memamerkan hasil kerjanya. Bagi Nadia, bekerja dengan baik sudah cukup. Namun di dunia nyata, ternyata itu tidak selalu cukup. Satu-satunya orang di kantor yang selalu bersikap baik padanya adalah sahabatnya sejak hari pertama bekerja, Aina Sofia. Aina adalah kebalikan dari Nadia. Ia ceria, pandai berbicara, selalu berpakaian modis, dan sangat mudah bergaul dengan siapa saja. Jika Nadia adalah bayangan yang tenang di sudut ruangan, maka Aina adalah cahaya yang selalu menjadi pusat perhatian.
Banyak orang di kantor yang iri pada Aina, tapi Nadia tidak pernah merasa begitu. Bagi Nadia, Aina adalah satu-satunya orang yang membuat hari-harinya di kantor terasa sedikit lebih ringan. Mereka makan siang bersama hampir setiap hari, berbagi cerita tentang pekerjaan, keluarga, bahkan masalah pernikahan Nadia. Dan setiap kali Nadia mengeluh tentang sikap Faizal, Aina selalu mendengarkan dengan sabar. "Aku rasa Faizal cuma stres kerja," kata Aina suatu hari sambil mengaduk teh tariknya. "Lelaki kadang susah nak tunjuk perasaan. Awak kena sabar sikit." Nadia mengangguk. Ia ingin mempercayai kata-kata itu. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya fase sementara. Ia tidak tahu bahwa orang yang duduk di depannya saat itu, orang yang ia anggap seperti saudara sendiri, justru sedang menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Malam demi malam, Nadia terus menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang, memasak, membersihkan rumah, dan tidur di samping suami yang semakin terasa asing. Kadang-kadang, ketika Faizal sudah terlelap, Nadia menatap langit-langit kamar mereka yang gelap dan bertanya dalam hati. "Di mana salahnya aku? Ia tidak pernah berselingkuh. Ia tidak pernah berbohong. Ia tidak pernah berhenti berusaha menjadi istri yang baik. Namun kenapa hidupnya justru terasa seperti hukuman?" Di sisi lain kota Kuala Lumpur, seseorang sedang mengamati Nadia dari kejauhan, seseorang yang nanti akan menjadi kunci terbesar dalam perubahan takdirnya. Namanya Daniel Arif, seorang pengarah eksekutif muda di perusahaan tempat Nadia bekerja, pria yang jarang terlihat, namun memiliki pengaruh besar di balik layar. Saat ini, Nadia bahkan tidak tahu bahwa pria itu ada. Namun takdir mereka sudah mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Dan tanpa Nadia sadari, kehidupannya yang tampak tenang itu hanya beberapa langkah lagi sebelum runtuh sepenuhnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Dan bagi Nadia Rahman, luka itu datang bukan hanya dari suaminya, tetapi juga dari satu-satunya sahabat yang selama ini ia anggap seperti saudara sendiri. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Kuala Lumpur diguyur hujan sejak pagi, membuat jalanan macet dan suasana kantor terasa lebih muram dari biasanya. Nadia datang sedikit terlambat, payungnya masih meneteskan air saat ia masuk ke ruang kerja. Aina sudah duduk di mejanya, seperti biasa dengan senyum cerah yang seolah tidak pernah pudar. "Awak lambat hari ini," kata Aina ringan. Nadia tersenyum kecil sambil meletakkan tasnya. Jalan sesak, hujan dari subuh. Mereka tertawa kecil. Percakapan sederhana, seperti ratusan percakapan yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang terlihat aneh. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun hari itu, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tampaknya sepele, mulai menggeser kepingan-kepingan kebenaran ke permukaan. Saat makan siang, Aina tiba-tiba mengatakan bahwa ia harus pulang lebih awal karena ada urusan keluarga. Nadia tidak curiga. Ia bahkan menawarkan diri untuk menutupi pekerjaan Aina yang belum selesai. Itulah sifat Nadia, ia selalu siap membantu, bahkan tanpa diminta. Namun beberapa jam setelah Aina pulang, Nadia menerima pesan dari Faizal. "Saya balik lewat sikit malam nih. Ada meeting." Pesan yang singkat, tanpa emoji, tanpa penjelasan. Nadia menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu mengetik balasan sederhana. "Baik, hati-hati di jalan." Ia sudah terbiasa dengan itu. Faizal memang sering pulang larut. Tidak ada alasan baginya untuk merasa curiga, setidaknya, sampai hari itu. Sore hari, Nadia menyadari bahwa ia meninggalkan beberapa dokumen penting di kantor yang harus dibawa pulang untuk diperiksa. Ia hampir saja pulang, namun akhirnya memutuskan kembali ke ruang kerja. Kantor sudah hampir kosong. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan, hanya menyisakan beberapa ruangan yang masih terang. Saat berjalan melewati ruang parkir bawah tanah, Nadia melihat sebuah mobil yang sangat ia kenal, mobil Faizal. Ia berhenti melangkah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena marah, tapi karena bingung.
Bukankah dia kata ada meeting? Gumam Nadia pelan. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin Faizal menumpang mobil rekannya. Mungkin ini hanya kebetulan. Namun sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia abaikan, mulai berbisik bahwa ada yang tidak beres. Tanpa benar-benar menyadari apa yang ia lakukan, Nadia melangkah menuju lift dan menekan tombol ke lantai atas, lantai yang sebagian besar kosong pada jam itu. Lorong kantor terasa sunyi. Hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar menggema di antara dinding kaca dan karpet tebal. Dan kemudian, ia mendengar suara tawa pelan. Suara yang sangat ia kenal. Nadia berhenti di depan salah satu ruang rapat yang pintunya sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, cahaya lampu menyinari lorong gelap. Ia tidak berniat menguping. Ia hanya penasaran. Namun ketika ia mendekat, kata-kata yang ia dengar membuat seluruh tubuhnya membeku. "Aku penatlah pura-pura baik dengan Nadia tuh," terdengar suara wanita, suara Aina. Napas Nadia terhenti. Di dalam ruangan itu, Aina duduk di samping Faizal. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut sekadar teman. Tangan Faizal berada di atas tangan Aina, dan ekspresi wajah mereka bukan ekspresi dua orang yang sedang membicarakan rekan kerja biasa. "Tak lama lagi kita boleh berhenti berlakon," jawab Faizal sambil tersenyum tipis. "Asal semuanya ikut rancangan." Dunia Nadia runtuh dalam 1 detik. Ia tidak menjerit, ia tidak masuk ke ruangan itu. Ia bahkan tidak langsung pergi. Ia hanya berdiri di sana, tubuhnya kaku. Otaknya menolak memproses apa yang sedang ia lihat. Suaminya, sahabatnya, 2 orang yang paling ia percaya di dunia, duduk bersama, membicarakannya seolah ia hanya beban yang harus disingkirkan. Air mata Nadia mulai jatuh tanpa ia sadari. Di dalam ruangan, Aina tertawa kecil. "Kadang-kadang aku rasa kesian juga dengan dia. Tapi apa boleh buat, dia sendiri yang terlalu naif." Kata naif itu terasa seperti pisau yang menusuk tepat ke dada Nadia. Ia akhirnya mundur perlahan, langkahnya goyah, tangannya menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. Ia berlari menuju lift, menekan tombol berulang-ulang dengan tangan gemetar. Saat pintu lift tertutup, bayangan dirinya yang pucat terlihat di cermin. Mata merah, wajah basah oleh air mata, dan ekspresi kosong seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Malam itu, Nadia tidak langsung pulang ke apartemen. Ia duduk sendirian di sebuah halte bus, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Faizal saat mereka masih mahasiswa. Hujan masih turun, lampu jalan memantul di genangan air, dan kota Kuala Lumpur terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Ia membuka ponselnya dan melihat foto-foto lama, foto pernikahan mereka, foto makan malam bersama Aina, foto-foto yang dulu ia anggap sebagai kenangan indah. Sekarang, semua foto itu terasa seperti kebohongan yang dipoles dengan senyuman. Pertanyaan mulai bermunculan di kepalanya. Sejak kapan hubungan itu dimulai? Berapa lama mereka menipunya? Dan yang paling menyakitkan, apakah semua perhatian Aina selama ini hanya sandiwara? Malam semakin larut ketika Nadia akhirnya pulang. Lampu apartemen sudah menyala. Faizal sudah ada di rumah, duduk santai di sofa seolah tidak terjadi apa-apa. "Ada masak?" tanya Faizal tanpa menoleh. Suara itu, suara yang dulu membuat Nadia merasa aman, kini terasa asing dan menjijikkan di telinganya. Nadia menatap punggung suaminya beberapa detik. Ia ingin berteriak. Ia ingin melempar semua yang ada di sekitarnya. Ia ingin menanyakan kenapa. Namun pada akhirnya, ia hanya menjawab dengan suara pelan. "Ada. Saya panaskan." Dan disitulah keputusan paling penting dalam hidup Nadia mulai terbentuk. Ia tidak akan langsung menghadapi mereka. Ia tidak akan membuat keributan. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia Rahman memutuskan untuk diam dan mengamati. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Faizal. Setiap pesan yang masuk, setiap alasan yang diberikan, setiap perubahan kecil dalam rutinitas mereka. Di kantor,
Ia juga mulai melihat Aina dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai sahabat, tetapi sebagai orang asing yang memakai topeng. Semakin ia memperhatikan, semakin jelas satu hal. Hubungan itu bukan sesuatu yang baru. Mereka sudah melakukannya sejak lama, mungkin bahkan sebelum Nadia menikah dengan Faizal. Dan yang lebih mengerikan, percakapan yang ia dengar di ruang rapat menunjukkan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang melibatkan dirinya. Beberapa minggu kemudian, kesehatan Nadia mulai menurun. Ia sering merasa lelah, pusing, dan mual. Awalnya ia mengira itu hanya karena stres. Namun ketika ia akhirnya memeriksakan diri ke rumah sakit, dokter mengatakan sesuatu yang membuat dunianya semakin gelap. Nadia mengidap penyakit serius yang membutuhkan perawatan mahal dan jangka panjang. Saat ia menceritakan hal itu kepada Faizal, pria itu tidak terlihat terkejut. Tidak terlihat panik, bahkan tidak terlihat sedih. Sebaliknya, ia hanya menghela napas panjang, seolah kabar itu adalah beban tambahan dalam hidupnya. Dan di titik itulah Nadia mulai memahami bahwa mungkin semua ini bukan kebetulan. Mungkin penyakitnya bukan satu-satunya hal yang sedang menghancurkan hidupnya. Ada satu hal yang sering manusia katakan ketika hidup terasa terlalu berat. Kalau saja aku bisa mengulang waktu. Namun bagi Nadia Rahman, kalimat itu bukan sekadar penyesalan. Itu menjadi kenyataan setelah ia kehilangan segalanya. Setelah didiagnosis mengidap penyakit serius, hidup Nadia berubah drastis. Ia mulai sering keluar masuk rumah sakit, menjalani berbagai pemeriksaan, dan menerima kabar yang tidak pernah ingin ia dengar bahwa penyakitnya sudah berada pada tahap yang sulit untuk disembuhkan. Dokter menjelaskan dengan hati-hati, menggunakan istilah medis yang rumit, namun satu kalimat saja sudah cukup untuk menghancurkan Nadia. Kita akan berusaha memperlambat perkembangan penyakit ini. Bukan menyembuhkan, bukan memulihkan, hanya memperlambat. Ketika Nadia duduk di kursi ruang tunggu rumah sakit di Kuala Lumpur itu, ia merasa seperti sedang menonton hidupnya sendiri dari kejauhan. Orang-orang berjalan lalu lalang, perawat memanggil nama pasien, dan televisi di sudut ruangan menayangkan berita yang tidak ia pedulikan. Faizal duduk di sampingnya, namun jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang tidak bisa dijembatani. Apa rawatan dia mahal? Tanya Faizal akhirnya. Bukan, awak tak apa-apa. Bukan, kita hadapi sama-sama. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya adalah tentang biaya. Nadia tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa seperti diremas. Dokter kata, mungkin perlu rawatan jangka panjang. Faizal mengangguk pelan, lalu menunduk menatap lantai. Tidak ada genggaman tangan, tidak ada pelukan, tidak ada janji bahwa ia akan tetap di sisi Nadia. Saat itulah Nadia tahu bahwa ia benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rasa sakit, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aina mulai lebih jarang makan siang bersama Nadia, dengan alasan sibuk atau ada urusan lain. Di rumah, Faizal semakin sering keluar malam, meninggalkan Nadia sendirian dengan obat-obatan dan pikiran yang semakin gelap. Namun Nadia tidak lagi menangis seperti dulu. Sebaliknya, ia mulai mengamati dan menyimpan semua kejanggalan itu di dalam hati. Suatu malam, ketika Nadia sedang berbaring lemah di kamar, ia mendengar suara Faizal berbicara di ruang tamu. Pintu kamar tidak sepenuhnya tertutup, dan suara itu terdengar cukup jelas. Kalau dia tak ada nanti, semua insurans tuh jatuh pada aku, kan? Kata Faizal. Jantung Nadia berhenti berdetak sejenak. Suara lain menjawab suara yang terlalu ia kenal. Ya, awak suami sah dia. Tapi jangan nampak terlalu gembira. Orang boleh syak. Aina. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangisan yang hampir keluar. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti racun yang perlahan menyebar di dalam tubuhnya. Jadi ini, rencana mereka. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka menunggu kematiannya. Hari itu, sesuatu di dalam diri Nadia akhirnya patah.
Bukan patah karena kesedihan, tetapi karena kesadaran bahwa orang-orang yang ia cintai tidak pernah benar-benar mencintainya. Beberapa minggu kemudian, kondisi Nadia memburuk dengan cepat. Ia menjadi terlalu lemah untuk bekerja dan akhirnya mengambil cuti panjang. Apartemen yang dulu terasa seperti rumah kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan dingin. Suatu hari, Nadia mencoba berjalan ke dapur untuk mengambil air, namun kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Ia jatuh, kepalanya membentur sudut meja, dan dunia di sekitarnya berputar. Ia berusaha memanggil Faizal, namun tidak ada jawaban. Pria itu tidak ada di rumah. Dengan sisa tenaga yang ada, Nadia merangkak menuju sofa, mencoba meraih ponselnya. Tangannya gemetar, penglihatannya mulai kabur. Ia berhasil membuka galeri foto-foto lama yang dulu membuatnya tersenyum. Ia berhenti pada satu foto, dirinya, Faizal, dan Aina tersenyum bersama di hari ulang tahunnya beberapa tahun lalu. "Kenapa jadi macam nih?" bisiknya pelan. Pintu apartemen tiba-tiba terbuka. Faizal masuk, diikuti oleh Aina. Mereka terlihat terkejut melihat Nadia tergeletak di lantai, namun ekspresi itu hanya bertahan beberapa detik sebelum berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Faizal mendekat, menatap Nadia yang hampir tidak sadarkan diri. Akhirnya, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Nadia berusaha mengangkat tangannya, mencoba meraih suaminya, refleks terakhir dari seseorang yang masih berharap diselamatkan. Namun Faizal tidak menggenggam tangan itu. Sebaliknya, ia justru mendorongnya. Tubuh Nadia yang sudah lemah terjatuh kembali, kepalanya terbentur lebih keras dari sebelumnya. Rasa sakit menjalar, lalu perlahan semuanya menjadi gelap. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Aina. "Cepatlah, kita kena pastikan." Nampak macam kemalangan. Dunia Nadia berhenti di sana. Namun, kematian bukanlah akhir dari kisah ini. Ketika Nadia membuka matanya kembali, ia tidak lagi berada di lantai apartemen yang dingin. Ia tidak lagi merasakan rasa sakit di tubuhnya. Sebaliknya, ia mendengar suara yang sangat familiar, suara dering alarm ponsel lamanya. Ia membuka mata perlahan dan melihat langit-langit yang berbeda. Ini bukan kamar apartemen tempat ia tinggal setelah menikah. Ini adalah kamar kecil di rumah lamanya tempat ia tinggal sebelum semuanya berubah. Nadia bangkit dengan panik, menatap sekeliling ruangan. Kalender di dinding menunjukkan tahun yang membuat napasnya tercekat. Tahun itu adalah 10 tahun yang lalu. Ia berlari ke cermin, menatap wajahnya sendiri lebih muda, lebih segar, tanpa tanda-tanda penyakit yang dulu menggerogotinya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh pipinya sendiri. "Aku hidup." Perlahan, ingatan tentang kematiannya kembali, tentang Faizal, tentang Aina, tentang dorongan terakhir yang mengakhiri hidupnya. Dan saat itulah Nadia menyadari satu hal yang mengubah segalanya. Ia tidak hanya hidup kembali. Ia dikirim kembali ke masa lalu, sebelum ia menikah, sebelum ia sakit, sebelum hidupnya dihancurkan oleh dua orang yang paling ia percaya. Kesempatan kedua. Namun kali ini, Nadia Rahman bukan lagi wanita naif yang sama. Ia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Ia tahu bagaimana hidupnya akan berakhir jika ia tidak mengubah apapun. Dan untuk pertama kalinya, Nadia tersenyum bukan karena bahagia, tetapi karena ia akhirnya memiliki sesuatu yang dulu tidak pernah ia miliki. Kesempatan untuk membalas semuanya. Bangun di masa lalu dengan semua ingatan tentang masa depan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Pada awalnya, Nadia Rahman mengira ia masih bermimpi. Ia duduk di tepi ranjang kecil di kamar lamanya, menatap kalender di dinding berkali-kali seolah berharap angka tahun itu akan berubah. Namun setiap kali ia berkedip, tahun itu tetap sama 10 tahun sebelum kematiannya. Ia masih belum menikah dengan Faizal. Ia masih sehat, dan yang paling penting, semuanya masih bisa diubah. Namun bersama kesempatan kedua itu, datang juga ketakutan baru. Jika ia melakukan kesalahan yang sama, apakah hidupnya akan berakhir dengan cara yang sama?
Apakah takdir benar-benar bisa diubah, atau ia hanya sedang berjalan menuju tragedi yang sama melalui jalan yang berbeda? Beberapa hari pertama, Nadia hanya mengamati. Ia menjalani rutinitasnya seperti biasa, pergi bekerja, bertemu Aina, dan menerima pesan-pesan manis dari Faizal, pesan yang dulu membuatnya berbunga-bunga, namun sekarang terasa seperti racun yang dibungkus gula. "Aku rindu awak," tulis Faizal suatu malam. Nadia menatap pesan itu lama sebelum akhirnya membalas singkat. "Jaga diri." Ia tidak lagi menulis kata-kata manja. Ia tidak lagi menunggu balasan dengan jantung berdebar. Baginya, Faizal bukan lagi lelaki yang ia cintai, tetapi musuh yang harus ia kalahkan. Namun Nadia tahu, balas dendam yang tergesa-gesa hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Ia membutuhkan rencana-rencana yang matang, sabar, dan tidak meninggalkan celah. Dan rencana itu dimulai dengan satu tujuan utama. Ia tidak akan menikahi Faizal lagi. Masalahnya, di masa lalu ini, ia masih berada di jalur yang sama menuju pernikahan itu. Faizal masih melamarnya beberapa bulan lagi, dan Nadia tahu bahwa jika ia menolak secara tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya termasuk keluarganya akan mulai bertanya-tanya. Ia harus mengubah takdirnya tanpa membuat orang lain curiga. Di kantor, Nadia mulai melihat segala sesuatu dengan sudut pandang baru. Ia ingat dengan jelas siapa yang akan naik jabatan, siapa yang akan mengkhianatinya, dan siapa yang sebenarnya memiliki pengaruh besar di perusahaan. Di antara semua nama itu, ada satu orang yang paling menonjol dalam ingatannya, Daniel Arif. Di masa depan yang lama, Daniel adalah pengarah eksekutif yang jarang terlihat, namun diam-diam membantu Nadia dalam beberapa kesempatan penting. Ia tidak pernah benar-benar dekat dengan Nadia, tetapi sikapnya selalu berbeda dari orang lain, lebih jujur, lebih tenang, dan tidak pernah merendahkan Nadia seperti yang lain lakukan. Sekarang, di masa lalu ini, Daniel masih seorang eksekutif muda yang baru dipindahkan ke cabang Kuala Lumpur. Ia belum menjadi sosok yang berpengaruh seperti di masa depan, namun Nadia tahu pria ini akan menjadi salah satu orang paling penting dalam hidupnya. Suatu hari, Nadia dengan sengaja membawa laporan keuangan langsung ke ruang kerja Daniel, meskipun biasanya ia hanya mengirimkannya melalui email. Jantungnya berdegup lebih cepat saat ia mengetuk pintu. "Masuk," terdengar suara dari dalam. Daniel Arif duduk di balik meja kerja yang rapi, mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung hingga siku. Ia mengangkat kepala saat Nadia masuk, tatapannya tajam namun tidak kasar. "Ya, ada apa?" tanyanya singkat. Di masa lalu, Nadia mungkin akan gugup dan berbicara terbata-bata. Namun sekarang, ia sudah melewati kematian. Tidak ada lagi alasan untuk takut pada hal-hal kecil. "Saya bawa laporan yang Tuan minta semalam. Saya rasa ada beberapa angka yang perlu Tuan lihat sendiri," kata Nadia dengan suara tenang. Daniel menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Mungkin karena ia tidak terbiasa melihat Nadia berbicara dengan begitu percaya diri. Ia mengambil laporan itu, membuka beberapa halaman, dan mulai membaca. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, sebelum Daniel akhirnya berkata, "Awak yang siapkan semua analisis nih?" "Ya," jawab Nadia. Daniel mengangguk perlahan. "Kenapa awak masih di posisi staf biasa?" Pertanyaan itu membuat Nadia hampir tersenyum. Ia tahu jawabannya: politik kantor, atasan yang pilih kasih, dan dirinya sendiri yang dulu terlalu pasif. Namun kali ini, ia hanya menjawab dengan kalimat sederhana. "Mungkin sebab saya tak pernah minta lebih." Sejak hari itu, interaksi antara Nadia dan Daniel mulai berubah. Daniel mulai sering memanggil Nadia untuk membantu dalam proyek-proyek penting. Bagi orang lain di kantor, itu terlihat seperti keberuntungan. Namun bagi Nadia, itu adalah langkah pertama dalam mengubah jalur hidupnya. Di sisi lain, Faizal mulai merasakan perubahan sikap Nadia. Wanita yang dulu selalu menunggunya dengan penuh perhatian kini mulai sering menolak ajakan makan malam. Ia tidak lagi menjawab telepon dengan suara manja,
dan yang paling membuat Faizal tidak selesa, Nadia tidak lagi terlihat bergantung padanya. "Awak ada masalah dengan saya ke?" tanya Faizal suatu malam. Nadia menatapnya tenang. "Tak ada. Cuma saya sibuk sikit kebelakangan nih." Jawaban yang sederhana, namun cukup untuk membuat Faizal merasa kehilangan kendali. Dan seperti yang Nadia ingat dari masa depan, ketika Faizal merasa kehilangan kendali, ia akan mencari pelarian. Pelarian itu, tentu saja adalah Aina. Hubungan mereka, yang di masa lalu berkembang secara perlahan, kini justru berkembang lebih cepat karena Nadia tidak lagi menjadi pusat perhatian Faizal. Tanpa Nadia sadari, rencananya untuk menjauh dari Faizal justru mempercepat pertemuan antara dua orang yang akan menghancurkan hidupnya. Namun kali ini, Nadia tidak akan menjadi korban. Ia mulai dengan langkah kecil namun kejam. Ia secara halus mulai mendorong Aina untuk lebih sering bersama Faizal, mengatur pertemuan kelompok, memberi alasan agar mereka pulang bersama, bahkan sesekali memuji Faizal di depan Aina seolah-olah ia masih mencintainya. Aina, yang sejak dulu diam-diam iri pada kehidupan Nadia, perlahan mulai melihat Faizal dengan cara yang berbeda. Dan Faizal, seperti yang Nadia tahu, tidak pernah bisa menolak perhatian wanita lain. Semua berjalan sesuai rencana. Namun di tengah permainan itu, Nadia tidak menyadari bahwa ada satu orang yang mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda, Daniel Arif. Pria itu mulai melihat Nadia bukan hanya sebagai staf yang kompeten, tetapi sebagai wanita yang menyimpan sesuatu yang dalam dan gelap di balik tatapannya. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke masa lalu, Nadia mulai merasa bahwa mungkin, di antara semua rencana balas dendam ini, ada kemungkinan lain yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Balas dendam adalah sesuatu yang terdengar memuaskan, sampai kita benar-benar mulai melakukannya. Nadia Rahman kembali ke masa lalu dengan satu tujuan yang jelas. Mengubah takdirnya dan memastikan bahwa hidupnya tidak lagi berakhir di tangan Faizal dan Aina. Selama beberapa bulan, rencananya berjalan hampir tanpa cacat. Faizal mulai semakin menjauh darinya, sementara Aina secara perlahan mengambil tempat yang dulu Nadia tempati. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak pernah Nadia rencanakan, perasaannya sendiri. Interaksinya dengan Daniel Arif yang awalnya hanya bagian dari strategi, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Daniel bukan seperti Faizal, ia tidak banyak bicara, tidak pandai merayu, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa tulus. Suatu malam, setelah lembur menyelesaikan laporan proyek besar, Nadia dan Daniel menjadi dua orang terakhir yang masih berada di kantor. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan, dan suasana terasa tenang, hampir seperti dunia di luar sana berhenti sejenak. Daniel menutup laptopnya, lalu menatap Nadia yang masih sibuk menyusun dokumen. "Awak selalu macam Nike?" tanyanya. Nadia mengangkat kepala. "Macam mana? Kerja sampai semua orang balik. Tak pernah minta tolong. Tak pernah mengeluh." Nadia tersenyum tipis. "Dah biasa." Daniel memandangnya beberapa detik sebelum berkata pelan. "Kadang-kadang orang yang nampak paling kuat sebenarnya yang paling penat." Kata-kata itu sederhana, namun bagi Nadia, terasa seperti seseorang akhirnya melihat luka yang selama ini ia sembunyikan. Di masa lalu yang pertama, tidak pernah ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Semua orang hanya memanfaatkan kesabarannya, menganggap kebaikannya sebagai kewajiban, bukan pilihan. Namun sekarang, ada seseorang yang benar-benar memperhatikannya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Daniel mulai lebih sering mengajak Nadia makan tengah hari, bukan sebagai atasan kepada bawahan, tetapi sebagai dua orang yang sekadar ingin berbicara tanpa topeng. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang impian yang dulu Nadia tinggalkan setelah menikah dengan Faizal. Setiap percakapan membuat Nadia merasa seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Namun setiap kali ia mulai merasa nyaman, ingatan tentang kematiannya kembali menghantuinya. Ia mengingat wajah Faizal yang dingin. Ia mengingat suara Aina yang menyuruhnya, pastikan nampak macam kemalangan.
dan ia mengingat rasa sakit saat tubuhnya jatuh ke lantai. Perasaan itu membuat Nadia kembali mengingat tujuannya. Ini bukan tentang kebahagiaan. Ini tentang keadilan. Di sisi lain, hubungan antara Faizal dan Aina berkembang jauh lebih cepat daripada yang Nadia perkirakan. Mereka mulai sering terlihat bersama di luar kantor, dan gosip mulai menyebar di antara karyawan. Namun karena Nadia dan Faizal belum menikah di masa lalu ini, hubungan itu tidak terlihat sebagai pengkhianatan, hanya sebagai dua orang yang sedang dekat. Suatu hari, Aina dengan sengaja menunjukkan foto dirinya dan Faizal sedang makan malam bersama kepada Nadia. "Dia belanja aku semalam. Katanya nak meraihkan aku sebab dapat proyek baru," kata Aina dengan nada yang dibuat santai, namun matanya diam-diam mengamati reaksi Nadia. Di masa lalu, Nadia mungkin akan merasa cemburu atau terluka. Namun sekarang, ia hanya tersenyum kecil. "Baguslah. Dia memang baik macam tuh," jawabnya. Reaksi itu justru membuat Aina merasa tidak puas. Ia berharap melihat kesedihan di wajah Nadia, atau setidaknya sedikit rasa cemburu. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan yang aneh, ketenangan yang tidak bisa ia pahami. Tanpa disadari Aina, ketenangan itu adalah hasil dari satu fakta sederhana. Nadia sudah melihat masa depan mereka, dan ia tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Namun semakin jauh Nadia masuk ke dalam rencananya, semakin besar risiko yang ia hadapi. Ia mulai menyadari bahwa mengubah satu kejadian kecil di masa lalu bisa menciptakan perubahan besar yang tidak ia prediksi. Beberapa peristiwa yang ia ingat dari masa depan tidak lagi terjadi dengan cara yang sama. Orang-orang membuat keputusan yang berbeda. Situasi berkembang ke arah yang sedikit menyimpang dari ingatannya. Dan itu menakutkan. Jika masa depan mulai berubah, maka ia tidak lagi memiliki peta yang jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama, Daniel mulai menunjukkan perhatian yang lebih dari sekadar profesional. Ia tidak pernah mengatakan secara langsung, namun cara ia memandang Nadia, cara ia selalu memastikan Nadia pulang dengan selamat, dan cara ia membela Nadia di depan atasan lain, semuanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Suatu petang, ketika mereka berjalan bersama menuju parkir, Daniel tiba-tiba berkata, "Kalau awak ada masalah, awak boleh beritahu saya." Nadia berhenti melangkah. Ia ingin tertawa. Ia ingin mengatakan bahwa masalahnya terlalu besar untuk diceritakan, bahwa ia sudah mati sekali, bahwa ia sedang mencoba mengubah takdir, bahwa dua orang yang terlihat baik di mata semua orang sebenarnya adalah pembunuhnya. Namun tentu saja, ia tidak bisa mengatakan semua itu. Sebaliknya, ia hanya berkata, "Terima kasih, tapi saya boleh uruskan." Daniel mengangguk, namun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke masa lalu, Nadia mulai takut. Bukan takut pada Faizal, bukan takut pada Aina, tetapi takut pada kemungkinan bahwa jika ia terlalu dekat dengan Daniel, ia mungkin akan kehilangan seseorang yang benar-benar baik untuk kedua kalinya. Setiap rencana, sebaik apapun disusun, pasti memiliki celah. Dan bagi Nadia Rahman, celah itu mulai terlihat justru ketika semuanya tampak berjalan terlalu sempurna. Hubungan antara Faizal dan Aina akhirnya menjadi sesuatu yang tidak lagi mereka sembunyikan. Di kantor, mereka mulai makan siang bersama secara terang-terangan. Beberapa rekan kerja bahkan mulai menggoda mereka, menyebut mereka pasangan yang serasi. Nadia melihat semua itu dari kejauhan, seperti menonton ulang adegan dari masa depan yang dulu menghancurkan hidupnya. Namun kali ini, ia tidak lagi berada di posisi korban. Ia hanya perlu memastikan bahwa mereka benar-benar jatuh ke jalur yang sama tanpa dirinya berada di sana. Namun perubahan terbesar justru datang dari arah yang tidak ia duga Daniel Arif. Suatu hari, Daniel memanggil Nadia ke ruangannya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketika Nadia masuk, ia melihat beberapa dokumen terbuka di meja dokumen lama, laporan-laporan proyek yang seharusnya tidak lagi relevan. "Awak ingat proyek ini?" tanya Daniel sambil menunjuk salah satu berkas.
Nadia melihat sekilas dan jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Proyek itu adalah proyek yang di masa depan akan gagal dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar. Dalam kehidupan pertamanya, Nadia sudah mencoba memperingatkan atasannya, namun tidak ada yang mendengarkan. Sekarang, di masa lalu ini, proyek itu bahkan belum dimulai. Saya cuma rasa ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, jawab Nadia hati-hati. Daniel menatapnya tajam. Awak cakap macam awak dah pernah tengok semua ni berlaku. Kata-kata itu membuat Nadia membeku. Untuk beberapa detik, ruangan itu terasa terlalu sunyi. Ia bisa mendengar detak jam di dinding, suara pendingin udara, dan detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Apa maksud Tuan? Tanya Nadia, mencoba terdengar normal. Daniel bersandar di kursinya. Sejak beberapa bulan nih, awak sering bagi cadangan yang tepat terlalu tepat. Awak tahu proyek mana yang akan bermasalah, siapa yang tak boleh dipercayai, dan keputusan mana yang akan membawa keuntungan. Awak tak pernah bagi alasan yang jelas, tapi semuanya selalu betul. Nadia menelan ludah. Ia tahu momen seperti ini akan datang cepat atau lambat. Ia hanya tidak menyangka bahwa orang yang pertama kali menyadarinya adalah Daniel, orang yang paling tidak ingin ia sakiti. Saya cuma buat analisis lebih sikit dari biasa, katanya pelan. Daniel tidak langsung membantah, namun tatapannya menunjukkan bahwa ia tidak puas dengan jawaban itu. Kalau awak ada sesuatu yang nak beritahu, sekarang masa yang sesuai, katanya lebih lembut. Nadia hampir saja mengatakan yang sebenarnya. Hampir saja ia membuka semua rahasia yang selama ini ia simpan tentang kematiannya, tentang masa depan, tentang bagaimana Faizal dan Aina akan menghancurkan hidupnya. Namun pada detik terakhir, ia menutup mulutnya. Jika Daniel tidak percaya, ia akan terlihat gila. Dan jika Daniel percaya, maka hidup pria itu juga akan ikut terancam. Di sisi lain, Faizal dan Aina mulai merencanakan masa depan mereka secara terbuka. Mereka berbicara tentang pernikahan, tentang membeli rumah bersama, dan tentang meninggalkan perusahaan untuk memulai bisnis sendiri, rencana yang di masa depan justru menjadi awal kehancuran mereka. Namun ada satu hal yang berbeda kali ini. Karena Nadia tidak lagi menikah dengan Faizal, beberapa keputusan finansial yang dulu mereka ambil bersama kini tidak terjadi. Jalur hidup Faizal mulai sedikit berubah, dan perubahan kecil itu berpotensi menggagalkan seluruh rencana balas dendam Nadia. Nadia menyadari bahwa jika ia ingin memastikan Faizal tetap berada di jalur kehancurannya, ia harus ikut campur lebih jauh. Keputusan itu berbahaya. Semakin ia terlibat, semakin besar kemungkinan ia terjebak dalam masalah yang sama seperti di kehidupan pertamanya. Namun ia tidak punya pilihan. Ia mulai secara tidak langsung mempengaruhi keputusan Faizal, memberi saran melalui Aina, menyebarkan informasi yang salah secara halus, dan memastikan bahwa Faizal mengambil langkah-langkah yang akan membawanya ke kegagalan yang sama seperti sebelumnya. Sementara itu, hubungan Nadia dan Daniel semakin rumit. Daniel tidak lagi melihat Nadia hanya sebagai staf atau teman. Ia mulai melindungi Nadia dari politik kantor, membelanya dalam rapat, dan bahkan secara terbuka menegur Faizal ketika pria itu bersikap tidak profesional. Suatu hari, pertengkaran kecil terjadi di ruang rapat ketika Faizal menyalahkan Nadia atas kesalahan dalam laporan. Di masa lalu, Nadia hanya akan diam. Namun sekarang, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Daniel sudah lebih dulu bersuara. Kesalahan ini bukan dari Nadia. Saya yang semak laporan tuh sendiri, kata Daniel tegas. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Faizal terlihat tidak senang, sementara Aina menatap Nadia dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara kesal dan curiga. Sejak hari itu, Aina mulai memperhatikan Nadia dengan lebih serius. Ia mulai bertanya-tanya kenapa Nadia yang dulu penurut kini terlihat lebih percaya diri. Kenapa Nadia yang dulu bergantung pada Faizal kini justru terlihat semakin dekat dengan Daniel. Kecurigaan itu perlahan berubah menjadi rasa tidak aman.
Dan seperti yang Nadia ingat dari masa depan, ketika Aina merasa terancam, ia akan melakukan apa saja untuk melindungi posisinya. Suatu malam, Nadia menerima pesan anonim di ponselnya. Aku tahu apa yang kau coba buat. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Namun Nadia tahu, permainan ini tidak lagi hanya ia yang mengendalikan. Rahasia selalu punya cara untuk keluar ke permukaan. Pesan anonim yang Nadia terima malam itu terus menghantuinya. Ia membaca ulang kalimat singkat itu berkali-kali, mencoba mencari petunjuk dari setiap kata. Aku tahu apa yang kau coba buat. Siapa yang mengirimnya? Apakah Aina, Faizal, atau seseorang di kantor yang mulai menyadari bahwa Nadia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Keesokan harinya, Nadia datang ke kantor dengan perasaan tidak tenang. Ia mencoba bersikap normal, namun matanya tanpa sadar terus mengamati sekeliling, siapa yang menatapnya terlalu lama, siapa yang berbisik ketika ia lewat, siapa yang tiba-tiba diam saat ia mendekat. Dan kemudian, Aina menghampirinya. Boleh kita cakap sikit? Tanya Aina dengan senyum yang dipaksakan. Mereka pergi ke pantry, tempat yang biasanya menjadi ruang santai. Namun hari itu, suasananya terasa seperti ruang interogasi. Aina menatap Nadia beberapa detik sebelum berkata, "Aku rasa, kau dah berubah." Nadia mengangkat alis sedikit. Semua orang berubah, Aina. Aina tertawa kecil, namun tidak ada kehangatan dalam tawa itu. Bukan macam tuh. Maksud aku, kau berubah terlalu banyak. Dulu kau tak pernah melawan Faizal. Dulu kau tak pernah rapat dengan Daniel. Sekarang, semuanya terbalik. Nadia menatapnya tenang. Dan itu salah. Aina terdiam. Ia tidak menyangka Nadia akan menjawab dengan begitu langsung. Aku cuma risaukan kau, kata Aina akhirnya, meskipun nada suaranya terdengar lebih seperti tuduhan daripada kepedulian. Nadia hampir ingin tertawa. Wanita yang di kehidupan pertamanya mendorongnya menuju kematian kini berdiri di depannya, berpura-pura menjadi sahabat yang khawatir. Namun Nadia tahu, ini bukan waktunya untuk membuka semua kartu. Terima kasih sebab risau. Tapi aku oke, jawab Nadia singkat. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan, namun sejak saat itu, hubungan mereka tidak pernah kembali seperti dulu. Aina mulai menjaga jarak, namun pada saat yang sama, ia juga mulai mengawasi Nadia dengan lebih intens. Di sisi lain, Daniel tidak menyerah untuk mencari jawaban. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil dari perilaku Nadia, catatan, email lama, bahkan laporan-laporan yang Nadia edit sebelum proyek-proyek besar. Suatu malam, Daniel memanggil Nadia ke ruangannya sekali lagi. Awak pernah dengar tentang istilah déjà vu? Tanyanya tiba-tiba. Nadia mengangguk pelan. Perasaan macam pernah alami sesuatu sebelum ni. Daniel tersenyum tipis. Ya, tapi dalam kes awak, ini bukan sekadar perasaan. Ia menggeser sebuah dokumen ke arah Nadia. Itu adalah laporan risiko proyek yang Nadia tulis beberapa minggu sebelumnya, laporan yang secara akurat memprediksi masalah yang baru saja terjadi hari itu. Awak tulis semua nih sebelum proyek tuh mula lagi, kata Daniel. Dan semuanya tepat. Nadia menatap dokumen itu tanpa berkata apa-apa. Kalau awak tak nak beritahu saya, tak apa, lanjut Daniel pelan. Tapi sekurang-kurangnya, beritahu saya satu perkara. Awak buat semua nih untuk lindungi diri awak, atau untuk hancurkan orang lain? Pertanyaan itu terasa seperti tamparan. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat rencananya bukan hanya sebagai usaha bertahan hidup, tetapi juga sebagai sesuatu yang berpotensi melukai orang lain. Nadia menunduk. Ia tidak bisa menjawab dengan jujur, namun ia juga tidak bisa berbohong sepenuhnya. Saya cuma tak nak perkara buruk berlaku lagi, katanya akhirnya. Daniel menghela napas panjang. Itu bukan jawaban yang jelas, tapi cukup untuk saya paham bahwa awak sedang menanggung sesuatu yang besar. Sementara itu, Faizal mulai merasa terancam dengan kedekatan Nadia dan Daniel. Ego dan rasa posesifnya yang dulu membuat Nadia merasa istimewa, kini berubah menjadi kemarahan yang tidak rasional. Suatu hari,
Di parkir kantor, Faizal menarik lengan Nadia dengan kasar. "Kau ingat kau boleh lupakan aku macam tu je," bisiknya dengan nada marah. "Kau pikir Daniel tuh boleh bagi kau apa yang aku tak boleh?" Nadia menatapnya tanpa rasa takut, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di kehidupan pertamanya. "Aku tak pernah milik kau, Faizal. Jadi tak ada apa yang perlu aku lupakan," jawabnya tenang. Kata-kata itu membuat Faizal semakin marah. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Daniel muncul di belakang mereka. "Ada masalah?" tanya Daniel dengan suara dingin. Faizal melepaskan lengan Nadia dan pergi tanpa berkata apa-apa. Namun tatapan terakhirnya penuh dengan kebencian. Sejak hari itu, konflik tidak lagi tersembunyi. Orang-orang di kantor mulai menyadari adanya ketegangan di antara mereka. Gosip menyebar, dan reputasi Nadia mulai dipertanyakan bukan karena kesalahan yang ia lakukan, tetapi karena orang-orang tidak suka melihat wanita yang dulu penurut tiba-tiba menjadi kuat. Namun Nadia tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain katakan. Ia hanya peduli pada satu hal: mengubah takdirnya, sampai benar-benar tidak ada kemungkinan bagi Faizal dan Aina untuk menyakitinya lagi. Namun tanpa Nadia sadari, semakin ia melangkah maju, semakin dekat pula ia dengan momen yang di kehidupan pertamanya menjadi awal dari tragedi besar. Ketika seseorang mencoba mengubah masa depan itu tidak akan tinggal diam. Ia akan melawan, dengan cara yang tidak terduga. Beberapa bulan telah berlalu sejak Nadia kembali ke masa lalu. Banyak hal sudah berubah, ia tidak lagi bersama Faizal, hubungan Faizal dan Aina semakin serius, dan posisinya di kantor semakin kuat berkat kepercayaan Daniel. Namun semakin dekat Nadia dengan tujuan akhirnya, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali yang tipis, satu kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya runtuh. Kabar yang akhirnya ia tunggu sekaligus takuti pun datang. Faizal melamar Aina. Berita itu menyebar dengan cepat di kantor. Aina dengan bangga memperlihatkan cincin pertunangannya kepada semua orang, menerima ucapan selamat dengan senyum lebar, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu yang selama ini ia incar. Nadia melihat semua itu dari meja kerjanya. Di kehidupan pertamanya, cincin itu pernah berada di jarinya. Ia pernah menangis bahagia saat Faizal melamarnya, percaya bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang akan menemaninya seumur hidup. Sekarang, cincin itu berada di tangan orang yang sama-sama pernah mendorongnya menuju kematian. Dan anehnya, Nadia tidak merasa sedih. Yang ia rasakan justru adalah kelegaan. Rencana utamanya memastikan Faizal menikah dengan orang lain akhirnya tercapai. Namun takdir belum selesai mengujinya. Beberapa minggu sebelum pernikahan, skandal besar terjadi di kantor. Proyek yang dipimpin Faizal mengalami kegagalan besar, menyebabkan perusahaan hampir kehilangan klien utama. Investigasi internal dimulai, dan nama Faizal menjadi pusat perhatian. Di kehidupan pertamanya, skandal ini juga terjadi, namun Nadia yang saat itu masih menjadi istrinya ikut menanggung dampaknya. Ia membantu menutupi kesalahan Faizal, bahkan rela mengambil sebagian tanggung jawab demi melindungi suaminya. Namun kali ini, Nadia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk diam saat rapat berlangsung, menyaksikan Faizal berusaha menyalahkan orang lain, termasuk Aina. Hubungan mereka yang dulu terlihat harmonis mulai retak di depan semua orang. "Aku ikut saja apa yang Faizal suruh," kata Aina dalam satu sesi investigasi, berusaha membersihkan namanya sendiri. Faizal menatapnya dengan tidak percaya. "Kau nak cakap semua ni salah aku." Rapat itu berubah menjadi pertengkaran terbuka. Orang-orang di ruangan itu menyaksikan bagaimana pasangan yang selama ini terlihat serasi mulai saling menjatuhkan. Bagi Nadia, itu adalah pemandangan yang pahit namun memuaskan. Ia tidak perlu melakukan apa-apa, mereka menghancurkan diri mereka sendiri, seperti yang sudah ia lihat di masa depan. Namun di tengah kekacauan itu, satu kejadian hampir membuat sejarah terulang. Suatu malam, setelah rapat yang melelahkan,
Nadia berjalan sendirian menuju parkir bawah tanah. Ia tidak menyadari bahwa seseorang mengikuti dari belakang langkah kaki yang pelan namun konsisten. Ketika ia akhirnya menyadarinya, ia sudah berada di dekat mobilnya. Nadia. Suara itu membuat tubuhnya menegang. Faizal berdiri beberapa meter di belakangnya, wajahnya gelap dan matanya merah karena marah. "Kau pikir semua ini kebetulan?" katanya sambil mendekat. "Sejak kau tinggalkan aku, hidup aku hancur satu-satu. Proyek gagal, Aina mula menyalahkan aku, dan semua orang di pejabat pandang aku macam aku penjenayah." Nadia mundur selangkah, namun kali ini bukan karena takut melainkan karena ia tahu adegan seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Dalam kehidupan pertamanya, konfrontasi seperti inilah yang menjadi awal dari kekerasan Faizal terhadapnya. "Apa kau nak, Faizal?" tanya Nadia tegas. Faizal tertawa kecil, namun tidak ada humor di dalamnya. "Aku nak kau mengaku, semua ini sebab kau, kan?" Sebelum Nadia sempat menjawab, Faizal tiba-tiba menarik lengannya dengan kasar. Tubuh Nadia hampir kehilangan keseimbangan dan dalam sekejap, ingatan tentang kematiannya kembali begitu jelas. Lantai keras, kepala terbentur, suara Aina berkata, "Pastikan nampak macam kemalangan." Namun kali ini, Nadia tidak membeku. Ia menarik lengannya dengan kuat, menendang kaki Faizal, dan mendorongnya menjauh. Faizal yang tidak siap kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Dan pada saat yang sama, suara lain terdengar dari ujung parkir. "Lepaskan dia, Daniel." Ia berlari mendekat, wajahnya penuh kemarahan. Faizal langsung mundur, menyadari bahwa situasi tidak lagi menguntungkannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam dua kehidupan Nadia, ia berhasil melawan. Namun kemenangan kecil itu membawa konsekuensi besar. Daniel yang melihat kejadian itu mulai semakin yakin bahwa Nadia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia ketahui. Di sisi lain, hubungan Faizal dan Aina semakin retak menjelang hari pernikahan. Tuduhan, kecurigaan, dan masalah finansial membuat mereka bertengkar hampir setiap hari. Namun karena tekanan keluarga dan rasa malu, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan pernikahan. Nadia menyaksikan semua itu dari jauh, merasa seperti menonton ulang film yang pernah ia jalani, hanya saja kali ini, ia tidak lagi berada di layar utama. Namun satu pertanyaan mulai menghantuinya. Jika Faizal dan Aina menikah, dan skandal mereka tetap terjadi, apakah tragedi yang menimpa Nadia di kehidupan pertama akan berpindah ke Aina? Dan jika itu terjadi, apakah Nadia benar-benar siap menyaksikan orang lain mati menggantikan dirinya? Hari yang dulu pernah menjadi impian Nadia Rahman, kini datang untuk orang lain. Dewan pernikahan di Kuala Lumpur itu dipenuhi bunga putih dan lampu kristal yang berkilau. Musik lembut mengalun, tamu-tamu berpakaian rapi saling berbincang, dan di depan altar, dua kursi pengantin berdiri berdampingan menunggu Faizal dan Aina untuk memulai hidup baru mereka. Nadia berdiri di antara para tamu, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Tidak banyak orang yang menyadari kehadirannya, dan ia memang menginginkannya begitu. Ia datang bukan untuk merayakan, tetapi untuk memastikan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Di kehidupan pertamanya, ia pernah membayangkan hari ini akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia pernah berlatih berjalan menuju pelaminan, pernah memilih lagu pernikahan, dan pernah membayangkan masa depan bersama Faizal. Namun sekarang, ia berdiri sebagai penonton dalam kisah yang seharusnya menjadi miliknya. Daniel berdiri beberapa langkah di sampingnya. Ia datang bukan karena mengenal Faizal atau Aina dengan baik, tetapi karena Nadia memintanya untuk menemani. Sejak insiden di parkir, Daniel tidak lagi menutupi kekhawatirannya terhadap keselamatan Nadia. "Awak pasti nak berada di sini?" tanya Daniel pelan. Nadia mengangguk. "Aku perlu tengok sendiri, supaya aku tahu semuanya benar-benar dah berubah." Upacara dimulai. Faizal masuk dengan setelan jas hitam. Wajahnya tampak tegang namun berusaha tersenyum. Beberapa saat kemudian,
pintu belakang dewan terbuka dan Aina berjalan masuk dengan gaun pengantin putih yang mewah. Para tamu bertepuk tangan. Kamera-kamera ponsel terangkat. Semua orang terlihat bahagia, kecuali 3 orang di ruangan itu. Nadia, yang tahu masa depan mereka. Daniel, yang tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan Faizal sendiri, yang di balik senyumannya, menyimpan kemarahan dan kekecewaan yang belum terselesaikan. Saat akad hampir dimulai, satu kejadian tak terduga terjadi. Seorang staf perusahaan datang terburu-buru ke arah keluarga Faizal, berbisik panik. Wajah ayah Faizal langsung berubah pucat. Ia berdiri dan memanggil Faizal ke samping, meninggalkan Aina yang kebingungan di pelaminan. Bisikan itu menyebar dengan cepat di antara tamu. Skandal proyek Faizal baru saja bocor ke media. Beberapa wartawan bahkan sudah berada di luar dewan, menunggu konfirmasi. Nama Faizal disebut-sebut dalam laporan penyalahgunaan dana proyek, dan dokumen yang bocor menunjukkan tanda tangan serta persetujuannya. Aina yang mendengar kabar itu langsung panik. Apa maksudnya semua nih, Faizal? Bisiknya dengan suara gemetar. Faizal tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah lantai, seolah dunia di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang mengambil video, ada yang diam-diam meninggalkan ruangan. Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia berubah menjadi panggung skandal di depan umum. Nadia menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Inilah yang ia ingat dari masa depan kejatuhan Faizal yang terjadi tidak lama setelah pernikahannya. Namun kali ini, waktunya sedikit lebih cepat dan tempatnya jauh lebih memalukan. Aina menatap Faizal dengan mata berkaca-kaca. Kau kata semua dah selesai, kau kata proyek tuh tak ada masalah. Faizal akhirnya meledak. Aku buat semua nih untuk kita. Kau pikir aku nak jadi macam nih? Pertengkaran mereka terjadi tepat di atas pelaminan, di depan semua orang. Kata-kata kasar, tuduhan, dan rahasia kecil yang selama ini mereka sembunyikan mulai keluar satu persatu. Daniel menatap Nadia, mencoba membaca reaksinya. Namun yang ia lihat bukanlah kepuasan, melainkan kesedihan yang dalam. Nadia tidak pernah benar-benar ingin melihat mereka hancur seperti ini. Ia hanya ingin hidupnya tidak lagi dihancurkan oleh mereka. Namun menyaksikan 2 orang yang pernah ia cintai saling melukai di depan umum, tetap terasa menyakitkan. Kekacauan itu mencapai puncaknya ketika wartawan berhasil masuk ke dalam dewan. Kamera dan mikrofon diarahkan ke Faizal dan Aina, menanyakan tentang skandal, tentang penyalahgunaan dana, dan tentang rumor bahwa mereka berdua telah memanipulasi beberapa laporan proyek. Aina yang tidak siap menghadapi tekanan itu akhirnya berkata sesuatu yang mengubah segalanya. Semua keputusan proyek itu, Faizal yang buat. Aku cuma ikut arahan dia. Kata-kata itu seperti pisau yang ditancapkan di depan semua orang. Faizal menatap Aina dengan ekspresi tidak percaya, ekspresi yang dulu pernah ia tunjukkan kepada Nadia di kehidupan pertama, ketika Aina juga menyalahkannya dalam investigasi kantor. Takdir benar-benar berulang. Hanya saja, kali ini, Nadia tidak lagi menjadi korban. Pernikahan itu akhirnya dibatalkan di tengah kekacauan. Tamu-tamu bubar, keluarga Faizal mencoba mengusir wartawan, dan Aina menangis di sudut ruangan sambil memeluk gaun pengantinnya yang kini terasa sia-sia. Nadia berdiri diam, menyaksikan semuanya berakhir. Ini adalah momen yang dulu ia tunggu, momen ketika Faizal dan Aina akhirnya mendapatkan konsekuensi dari pilihan mereka. Namun alih-alih merasa menang, ia justru merasa kosong. Daniel menyentuh bahunya pelan. Awak tak apa-apa. Nadia menatap pelaminan yang kini kosong. Aku pikir, bila semua ini berlaku, aku akan rasa puas. Tapi sekarang, aku cuma rasa letih. Di luar dewan, hujan mulai turun seolah kota Kuala Lumpur ikut merasakan kekacauan yang baru saja terjadi. Namun cerita ini belum benar-benar selesai. Karena di balik semua kekacauan itu, masih ada satu rahasia besar yang belum Nadia ungkapkan kepada siapapun, rahasia tentang 2 kehidupan yang ia jalani.
Dan Daniel kini semakin dekat untuk menemukan kebenaran itu. Kadang, manusia berpikir bahwa kebahagiaan akan datang setelah keadilan ditegakkan. Bahwa setelah orang-orang yang menyakiti kita mendapatkan balasannya, hati kita akan terasa ringan dan hidup akan kembali normal. Namun bagi Nadia Rahman, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Setelah skandal di hari pernikahan, kehidupan Faizal dan Aina runtuh dengan cepat. Media terus membahas kasus penyalahgunaan dana proyek, perusahaan melakukan penyelidikan internal, dan dalam waktu singkat, Faizal diberhentikan dari pekerjaannya. Aina yang dulu berdiri di sisinya mulai menjauh, berusaha menyelamatkan reputasinya sendiri. Ia bahkan secara terbuka mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang detail proyek yang menyebabkan kerugian perusahaan. Hubungan mereka yang dulu dibangun di atas pengkhianatan, akhirnya hancur oleh pengkhianatan yang sama. Nadia menyaksikan semua itu dari kejauhan. Tidak ada lagi konfrontasi, tidak ada lagi pertengkaran langsung. Hidup mereka perlahan keluar dari jalur Nadia dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas dari mereka. Namun kebebasan itu terasa asing. Suatu petang, Nadia duduk di bangku taman kecil di Kuala Lumpur, tempat yang dulu sering ia datangi untuk menenangkan pikiran. Daniel duduk di sampingnya, membawa 2 cawan kopi. "Awak dah lama diam," kata Daniel pelan sambil menyerahkan salah satu cawan. Nadia menatap permukaan kopi yang masih mengepul. "Aku cuma coba faham apa yang aku patut buat sekarang." Daniel tidak langsung menjawab. Ia sudah terlalu lama bersama Nadia untuk tahu bahwa wanita itu tidak akan membuka diri jika dipaksa. Ia hanya menunggu. Beberapa menit berlalu sebelum Nadia akhirnya berkata, "Apa yang awak akan pikir kalau seseorang beritahu awak dia pernah mati?" Daniel menoleh, keningnya sedikit berkerut. Namun ia tidak tertawa. Ia tidak langsung menolak kemungkinan itu. Nadia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke masa lalu, ia menceritakan semuanya. Tentang penyakitnya, tentang pengkhianatan Faizal dan Aina, tentang kematiannya di lantai apartemen, dan tentang bagaimana ia tiba-tiba terbangun 10 tahun di masa lalu, dengan semua ingatan itu masih utuh. Setiap kata terasa berat, seolah ia sedang membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia tidak tahu apakah Daniel akan mempercayainya, atau menganggapnya tidak waras. Namun ketika ia selesai berbicara, Daniel hanya duduk diam, menatap ke depan. "Aku tahu, bunyinya gila," kata Nadia dengan suara pelan. Daniel menggeleng perlahan. "Aku tak tahu sama ada semua itu boleh dijelaskan secara logik, tapi satu perkara aku pasti. Awak memang hidup macam orang yang pernah melalui sesuatu yang sangat buruk." Jawaban itu membuat mata Nadia berkaca-kaca. Ia tidak membutuhkan Daniel untuk mempercayai setiap detail ceritanya. Ia hanya membutuhkan seseorang yang tidak langsung menolaknya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mulai menemukan ritmenya kembali. Nadia mendapatkan promosi di perusahaan, bukan karena belas kasihan, tetapi karena kemampuannya yang selama ini akhirnya diakui. Daniel terus berada di sisinya, bukan sebagai atasan, tetapi sebagai seseorang yang memilih untuk tetap tinggal meskipun mengetahui masa lalu Nadia yang kelam. Suatu hari, mereka berjalan di trotoar Kuala Lumpur yang ramai, lampu-lampu kota menyala di sekeliling. "Aku ada satu soalan," kata Daniel tiba-tiba. "Kalau awak tak kembali ke masa lalu, awak rasa awak akan pernah kenal aku?" Nadia tersenyum kecil. "Mungkin tidak. Tapi kalau aku tak kembali, aku juga mungkin dah mati." Daniel terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau macam tuh, aku bersyukur awak kembali." Di sisi lain kota, Faizal hidup dalam bayang-bayang kesalahannya. Tanpa pekerjaan tetap, dengan reputasi yang hancur, ia akhirnya merasakan apa yang dulu Nadia rasakan, ditinggalkan, disalahkan, dan tidak memiliki siapa-siapa untuk bergantung. Aina juga tidak mendapatkan akhir yang bahagia. Meskipun ia berhasil menjaga sebagian reputasinya, banyak orang di kantor yang tidak lagi mempercayainya. Hubungan sosialnya hancur,
dan ia hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun Nadia tidak lagi peduli pada kehidupan mereka. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin seperti saat ia pertama kali menyadari bahwa ia kembali ke masa lalu. Wajahnya kini berbeda, lebih dewasa, lebih kuat, dan tidak lagi dipenuhi rasa takut. Ia menyentuh pantulan wajahnya sendiri dan berbisik pelan. Aku udah ubah semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 kehidupan, ia benar-benar mempercayai kata-katanya sendiri. Kisah Nadia Rahman bukan hanya tentang balas dendam. Ia adalah kisah tentang kesempatan kedua, tentang bagaimana seseorang yang hancur bisa bangkit kembali jika diberi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Namun yang paling penting, kisah ini mengajarkan satu hal sederhana. Kadang, keadilan bukan tentang menghancurkan orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memastikan kita tidak lagi membiarkan mereka mengendalikan hidup kita. Dan di kota Kuala Lumpur yang terus bergerak tanpa henti, Nadia akhirnya berjalan ke depan, bukan lagi sebagai korban masa lalu, tetapi sebagai wanita yang menulis takdirnya sendiri.